Halo semuanya. Kembali lagi nih di kelompok kami. Perkenalkan, namaku Fanto Ramadan, absen 12. Perkenalkan, nama saya Jeremy Kosidi, absen 17. Perkenalkan, namaku Maiswa Briana, absen 19. Perkenalkan, aku Rahma Darumesela, absen 29. Perkenalkan, namaku Akbar Mubarak, absen 5. Perkenalkan, namaku Muhammad Wijaya, absen 21. Nah, di hari ini kita mau Bahas inovasi yang ada di sekolah kami, yaitu Greenhouse. Oke, di greenhouse ini ada banyak tanaman. Contohnya ada tanaman hias. Ya, ini ada tanaman sepatu, bunga sepatu, ada bunga. Yang ini ada tanaman yang berbuah. Contohnya ada cabai rawit, ada cabai setan, ada cabai besar kecil, banyak sekali di greenhouse ini. Oke, kita di greenhouse ini banyak sekali tanaman hias. Ini contohnya berikut ini. Ini ada tanaman hias yang warna-warni yang bagus sekali. Nah, selain tanaman yang berbuah, selain itu ada tanaman yang bisa mengobati luka. Tebak apa, ayo? Ayo, apa? Yaitu tanaman aloe vera atau lidah buaya. Nah, ini tanaman yang bisa untuk mengobati luka, buat menumbuhkan rambut atau dan lain-lain. Nah, selain itu ada tanaman kaktus yang lucu-lucu dan gemoy-gemoy ini. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang dirawat di greenhouse Smatsara ini tumbuh dengan sangat lebat dan sangat subur. Tapi untuk mencapai kesuburan ini, kita membutuhkan perawatan yang sangat intensif dari Pak Bun, seperti memberikan pupuk yang benar, merawatnya tiap hari, dan menyiramnya tiap hari. Perawatan ini cukup hanya menyiram dan memberi sinar matahari serta pemberian pupuk untuk penyuburan tanah. Ini contoh penyiraman. Setelah kami mengawasi serta mewawancarai orang yang merawat tanaman di sini, ternyata ada banyak inovasi loh di sini. Yang pertama, cara pengembangan dan penyiraman tanaman, dan lanjutannya juga cara pengembangan tanaman yang lainnya. Terima kasih. Nah, kalian bisa lihat greenhouse yang sudah dipenuhi oleh tanaman-tanaman. Jadi, greenhouse ini sudah full banget ya guys, sudah penuh sekali. Jadi kita bisa berinovasi, yakni menggantung tanaman-tanaman agar bisa mendapat ruang bagi greenhouse yang akan mendapatkan tanaman baru. Nih, kalian bisa lihat kita menggunakan tutup kipas untuk menanam tanaman. Jadi ini inovasi yang benar-benar keren banget, bisa dikembangkan di mana aja. Nah, selain di besi, kalian bisa lihat di sini adalah ada kerangka besi yang menggantung tanaman-tanaman. Jadi tanaman yang sudah besar bisa digantungkan di pot-pot gantung seperti ini. Ini sangat bermanfaat sekali. Seperti tanaman yang sudah besar tuh bisa mendapatkan space atau ruang yang banyak untuk penyiraman, untuk memberikan pupuk, jadi itu lebih mudah. Nah, selain itu kalian bisa lihat ada botol plastik, ya, botol plastik bekas. Di sini ada tanaman kaktus. Ini inovasi anak-anak yang sangat kreatif sekali ya guys. Selain itu, terakhir kali ini kalian harus lihat tanaman yang sangat keren sekali. Ini adalah sepotong batang kayu yang sudah mati, namun kami menanam, yakni tanaman yang bisa hidup di satu batang yang sudah mati. Kalian bisa lihat. Nah teman-teman, di greenhouse ini menghasilkan banyak varietas tanaman baru. Seperti, sebenarnya tidak baru, tapi ada berbagai jenis warna, misal dalam satu jenis tanaman yang sama. Nah ini contohnya untuk perkembangbiakannya seperti ini.
ini menggunakan cara menyambung. Ini adalah bougainville berwarna putih dan pink yang nanti apabila ini tumbuh lebat itu akan menghasilkan satu pohon yang berwarna bougainville pink dan putih. Nah, untuk caranya itu ini juga ada stek, guys. Nah, ini ada bekas lidah buaya. Ini tuh untuk penanamannya ini dioleskan ke akar tanaman. Jadi dengan menggunakan aloe vera ini atau lidah buaya itu akan menyuburkan atau memperlebat akar sehingga ketika ditanam di dalam pot sebesar ini dia sudah cukup kuat dan tidak goyah, itu tidak tumbang. Nah, selain cara menyambung seperti pada bunga bougainville tadi, itu ada cara stek. Nah, di sini menggunakan stek daun. Lihat, ini contohnya ada tanaman-tanaman yang seperti ini. Itu dia di stek daun, ditanam ulang. Kan dia satu pot menghasilkan 2 batang seperti ini. Nah, itu pastinya kalau tumbuh dalam satu pot yang sama itu kan kadang salah satunya sulit untuk tumbuh. Jadi di greenhouse ini pasti akan dimasukkan ke dalam pot yang berbeda. Nah, banyaknya pot yang digunakan itu pasti akan memenuhi greenhouse ini. Jadi bagaimanakah caranya supaya di greenhouse ini tuh tanaman baru masih bisa diletakkan dan agar tidak kepenuhan? Tanaman hias ini selain itu dapat dimanfaatkan di event-event sekolah. Contohnya, ada tanaman-tanaman tersebut. Ada contohnya tanaman yang ini buat di pinggir-pinggir panggung, ada tanaman ini di sela-sela panggung, dan banyak lagi. Nah, kami harap greenhouse ini dapat berguna bagi semua warga sekolah Semansara dan tidak cuma dipakai untuk oksigennya saja. Perlu adanya partisipasi dari warga sekolah untuk mengembangkan greenhouse ini untuk semakin berkembang. Mari kita saling menjaga, merawat dan melestarikan tanaman yang ada di Greenhouse SMA Negeri 1 Jepara. Bye-bye.